karena peradaban kita saat ini tuh sangat antroposentris gitu loh, Ustadz Mas Anis. Jadi kayak berpusat kepada manusia gitu. Tapi jarang berefleksi dengan alam semesta. Kita naik ke atas gitu kan, ke atas menara, kita bagikan titik gitu kan. Korek Korek api. Kita dari menara MAJT lihat ke bawah, bagikan kecil-kecil korek api. Naik lagi kita ke atas, bagikan titik hitam. Naik lagi ke atas, ternyata tidak terlihat. Yang terlihat kota Semarang, dan Semarang pun hanya titik seperti itu kan. Naik lagi ke atas, begitu tidak berartinya kita. Tidak ada apa-apanya. Yang memungkinkan untuk dihidupin adalah bumi. Nah, tapi kalau apakah itu kan tata surya? Apakah di tata surya yang lain itu ada bumi seperti sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, pada episode kali ini seperti biasa kita sudah kedatangan tamu guru kita. Beliau adalah Ustadz Nur Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Ustadz? Alhamdulillah, saya Pak Yai. Saya nggih. Alhamdulillah. Saya itu. Mas aja. Iya. Mas Yai dengan guru saya. Masya Allah, sucinya hatimu guru. Dan ini beliau ini saya sudah lama nggak ketemu. Dan sekarang sudah ketemu dan seperti biasa Ustaz, ini teman ngopi saya, Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Sampai lupa tadi dikenalin ya. Ya, karena ini spesial guru kita. Nah, harus kenalin dulu baru jenengan kan Mas Aldi. Nah, Mas Aldi, kita sudah kedatangan guru kita jauh-jauh dari mana ini? Dari mana Ustaz? Dari Kalimantan Selatan katanya. Iya, Banjarmasin. Oh, Banjarmasin ya. Tapi beliau juga ada tugas di Semarang, ngajar di kampus nggih. Iya. Tepatnya di UIN Malisongo Semarang. Iya. Nah, malam ini datang ke sini untuk kita bincang-bincang tentang apa Mas Aldi? Nah, malam hari ini kita akan membincang tentang kosmologis ya Mas Anis. Kosmologi. Tapi lebih tentang penciptaan alam semesta ini. Wah, ini agak berat ini tentang alam semesta ini. Iya, kan karena peradaban kita saat ini tuh sangat antroposentris gitu loh, Ustadz Mas Anis. Jadi kayak berpusat kepada manusia gitu loh. Oke, berarti Tapi jarang berefleksi dengan alam semesta. kadang begini Mas Aldi, kita saja atau saya lah gitu lah ya, itu membahas tentang diri saya sendiri itu malah belum selesai. Nah, ini tentang alam semesta. Nah, kira-kira itu ada apa saja tentang alam semesta Mas Aldi? Ya mungkin nanti kalau tentang alam semesta itu kan juga kita bisa menjadi mengenali diri kita sendiri juga Mas Anis. Oh gitu ya, kembali ke diri kita sendiri Mas. Karena kan alam semesta kan termasuk diri kita juga kan Mas Anis. Kita di dalamnya ya. Iya. Nah, mungkin tidak usah panjang lebar Mas Aldi, langsung saya kepada Ustadz Nur Hidayatullah bisa menyampaikan tentang kosmologi alam semesta dan mungkin tentang penciptaannya Mas Aldi ya. Bagaimana moga Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa pemirsa MAJT TV semua. Wabil khusus bisa nostalgia ketemu dengan guru-guru saya. Ada Guru Aldi, beliau konsentrasi di bidang ilmu pendidikan. Tapi juga sangat menggeluti di bidang filsafat dan IT. Kemudian ini komplit ya? Komplit. Ini iseng-iseng aja. Masya Allah, iseng-isengnya aja sudah
filsafat gitu Sudah kan. filsafat. Manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Dan orang yang berfilsafat itu pemikirannya tajam dan kritis. Nah, kemudian guru saya juga ada Mas Anis. Nah, ini kalau ini saya biasa saja. Ustaz. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pembawaannya tenang. Ya, tenang. Karena kopinya kental gitu ya. Ya, di kesempatan ini saya diminta untuk berbicara tentang penciptaan alam semesta. Iya. Ya, penciptaan alam semesta itu ya setiap hari kita itu melihat alam ya, karena kita sendiri bagian daripada alam. Alam ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan beberapa redaksi terhadap penciptaan alam. Jadi badi'us samawati wal ard, bahwa Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya tidak ada orang ya yang menciptakan itu. Ada menggunakan kata khalaqa, mencipta. Jadi mencipta itu perbuatan, fi'il. Fa'ilnya khaliq, yang mencipta. Oke. Nah, yang mencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dicipta itu namanya makhluk. Makhluk. Iya. Apa itu makhluk? Masih wallah. Semua apa saja selain Allah Itu makhluk. itu makhluk. Oke. Langit, bumi, matahari, bintang, bulan, tata surya, nebula, kemudian yang ada di bumi maupun yang ada di antara langit dan bumi, semuanya disebut makhluk. Ini tidak hanya manusia saja. Ya, tidak hanya manusia saja, semut, kopi itu juga makhluk. Makhluk. Jadi yang namanya makhluk itu tidak terhitung berapa jumlahnya. Iya. Semua nikmat yang kita rasakan, ya, selain apa namanya, yang selain daripada Allah itu namanya makhluk. Kita punya mata, makhluk. Telinga, kaki, semuanya makhluk. Nah, ada makhluk itu sifatnya yang taklif, itu manusia. Yang mempunyai beban untuk mengemban tugasnya di muka bumi. Berarti ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Oke. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Nah, itu kok ada jin juga, Ustaz? Ada jin. Berarti jin itu pun itu makhluk. Oke. Nah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah padaku. Kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat. Di alam jin pun juga sama ada. Mereka sholat, mereka puasa, Kurban dan juga ya, demikian. kurban. Dan kurban pun ada gitu. Karena mereka sejatinya bernabikan dan berasulkan Nabi Muhammad SAW. Oh, nabinya sama. Nabinya sama. Maka jin itu juga mereka diajar oleh Nabi Muhammad. Oke. Nah, tapi memang tidak semua orang itu bisa melihat jin. Nah, karena dimensinya lain. Dimensinya beda. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang Allah berikan kemampuan, dia bisa melihat alam gaib. Nah, jadi ada orang manusia melihat alam jin, ada juga jin bisa melihat alam manusia. Nah, berarti Ustaz, alam semesta ini nggak cuma alam fisik aja ya? Ya, tidak Yang nampak cuma aja ya? tidak cuma alam fisik. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ada al-malakut, ada al-muluk dan lain sebagainya. Itu juga. Nah, ala kulli hal kita itu mempunyai alamnya masing-masing. Tapi kita tidak mengingkari kalau ada orang yang berpindah alam dan lain sebagainya. Memang itu ada. Jadi hal-hal gaib itu sebagai contoh ya. Sebagai contoh itu bisa kita anukan dulu dalam cerita. Ada satu kitab judulnya Kashful Hijab Warron. Kashful Hijab Warron ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, menariknya dari kitab ini adalah kitab ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan oleh jin kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Bagaimana jin itu bertanya gitu kan? Jadi ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani ngisi majelis, tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing mau ikut bergabung dalam majelis tersebut. Mau gabung di majelis. Mau gabung di majelis itu, kemudian diusir oleh murid-murid Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Iya. Karena anjing kan ibaratnya air liurnya najis. Iya, najis. Begitu diusir, tiba-tiba anjing ini tetap dia kekeh hendak mendekat ke Syekh Abdul Wahab Asy'arani dan dia membawa kertas itu di mulutnya. Nah, begitu dia akhirnya sampai kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, biarkan saja.
Nah, setelah itu dari kertas yang ada di bawah anjing tersebut itu adalah sejumlah pertanyaan. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Syarani, yang bertanya tadi bukan anjing sejatinya. Dia adalah jin yang menyerupa anjing. Oke, berarti itu jin yang menyerupai anjing, ya. Kemudian dia bertanya, meminta fatwa terhadap persoalan-persoalan yang ada di alam mereka. Nah, akhirnya setelah itu dijawab menjadi satu buah kitab seperti itu. Dan Rasulullah pun juga mengajarkan Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, itu jin juga ada yang ikut mendengarkan. Nah, jadi memang ada seperti itu. Itu manusia dan jin yang mempunyai taklid. Ada Allah ciptakan itu hewan. Hewan, ya. Ada juga Allah ciptakan itu tumbuh-tumbuhan. Ada juga Allah ciptakan itu benda mati. Nah, semuanya ini adalah makhluk. Makhluk. Suara, makhluk. Goresan pena, makhluk. Oke. Pokoknya selain Allah itu semuanya makhluk. Nah, kemudian siang, malam, makhluk semuanya. Maka dalam penciptaan alam semesta itu disebutkan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha dan seterusnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian proses berubahnya angin, lalu siang dan malam, bergantinya siang dan malam, kemudian bahtera yang mengapung di lautan, itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, itu semuanya adalah makhluk yang disebutkan di sana itu. Yang diciptakan Allah. Dan makhluk yang paling terbaik itu adalah manusia. Manusia. Termasuk kita ini, Ustaz, ya. Laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk seperti itu. Kenapa kok termasuk kita itu manusia makhluk yang paling baik tadi, Ustaz? Iya. Dilihat dari wajah yang saja kita, semisal kita bandingkan dengan monyet, jauh lebih ganteng kita. Tapi kan ini dari sudut pandang manusia, Ustadz. Kalau dari sudut pandang monyet, ternyata monyet menganggap dia lebih ganteng gimana? Iya, itu tidak masalah gitu kan. Tapi kalau kita sebagai monyet, itu kita tidak merdeka. Iya. Di kebun binatang, dikurung orang. Kalau semisal kita sebagai ayam, kemudian setiap bertelur diambil orang gitu kan. Apalagi sebagai kambing atau sapi ya kemarin dikurbanin itu kan. Iya, dikurbanin, disembelih, kemudian orang selamatan, ayam disembelih lagi gitu kan. Nah, kita untung manusia. Coba kalau kita semisal sebagai cacing gitu kan. Ada orang gali tanah, kemudian dia untuk mancing ikan diambil cacing. Nah, cacing itu bagaimana ya? Ditusuk dengan kail. Nah, kail kemudian dilempar ke sungai. Nah, kita tidak seperti itu. Oke. Dan Allah memuliakan yang namanya manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan Bani Adam, manusia seperti itu. Tapi gini Ustadz, sebelum semuanya ini ada ya, kan tadi sudah disebutkan beberapa makhluk ya Mas Anis. Nah itu bagaimana awal mula penciptaan semuanya ini Ustadz? Ya, jadi di dalam Al-Quran ada disebutkan itu ayat awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu tidak melihat, tidak mengamati bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu pada dulunya satu padu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Oh, dulu gabung. Langit dan bumi itu menjadi satu. Kemudian dipisahkan. Nah, itu menurut teori ilmu penelitian namanya teori Big Bang. Ledakan besar. Bermula dari satu benda padat, kemudian meledak. Lalu panas berputar dan lain sebagainya, panas dingin. Lalu akhirnya terciptalah di sana itu ada sejumlah planet. Tata surya, galaksi, nebula, dan seterusnya. Termasuk bumi ya? Termasuk bumi diantaranya. Bumi itu dulunya tidak seperti sekarang. Tidak ada air, tidak ada tanah. Tapi dulunya panas dingin seperti itu.
lalu dalam waktu sekian ribu tahun, bahkan juta tahun, baru terciptalah yang seperti ini. Dan tentu itu ada proses yang panjang. Berarti itu prosesnya lama, Ustadz? Lama. Tapi bukankah kalau kita pahami bahwa Allah itu ketika menciptakan sesuatu itu kan katanya langsung jadi atau kun fayakun gitu loh. Nah ini dalam hal penciptaan alam semesta itu gimana? Jadi kun fayakunnya Allah itu memang kalau Allah berkehendak. Tapi ketika Allah menciptakan keteraturan dan lain sebagainya, sebenarnya Allah itu mengajarkan kepada kita supaya kita juga berproses. Oh ya, hikmahnya itu. Hikmahnya itu. Jadi sebenarnya Ustadz Anis ini bisa langsung jadi dokter. Oh iya. Tidak kuliah tiba-tiba jadi dokter. Bisa. Langsung namanya dokter honoris causa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi itu kan kita semua butuh proses. Akhirnya dia kuliah S1, S2, S3, kemudian nulis disertasi, baru dia dokter, diujikan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tanpa dia menulis disertasi, bisa saja kalau Allah berkehendak menjadi dokter, menjadi profesor. Artinya kan itu hikmah bagi kita sebagai manusia, bahwa proses itu penting, prosesnya. Proses itu ada, proses itu. Bahkan Nabi juga demikian. Nabi itu kalau semisal beliau hendak kenyang, bisa kenyang. Kalau Nabi hendak berdoa, ya Allah menangkan perang ini, bisa. Tapi Nabi juga mengajarkan bagaimana kita harus berusaha. Nah, harus di situ berjuang ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti itu. Oke, Ustadz. Tadi kan penciptaan awal dari alam semesta adalah apa? Langit bumi saja. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Yang pertama kali diciptakan, kalau menurut dalam kitab-kitab Maulid, itu apa, Mas Aldi? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi Allah yang menciptakan pertama kali itu cahaya tadi. Cahaya. Oke, itu satu pendapat. Satu pendapat. Memang ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Tapi ulama hadis itu juga menerima riwayat itu, ada yang diterima, ada yang tidak. Ini perawinya siapa dan lain sebagainya. Nah, saya tidak ingin untuk memperpanjang pembahasan ini teori ilmu hadis gitu. Tapi ada ulama yang berbeda pendapat, bukan Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Apa itu, Ustaz? Tapi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah waktu. Waktu ini selain Allah, berarti dia makhluk juga. Kita tidak mengetahui mana yang dulu, mana yang kemudian, karena tidak ada waktu. Nah, berarti yang pertama kali diciptakan itu adalah waktu. Nah, ini pendapat Ibnu Rushd, seorang filosof Muslim. Karena ketika ada ciptaan itu berarti permulaan waktu itu dimulai di situ. Waktu dulu. Jadi waktu ada. Jadi kalau semisal mana yang dulu, mana yang tidak, berarti konteksnya ada dalam waktu seperti itu. Nah, berarti yang pertama kali diciptakan adalah waktu. Nah, ini tentang waktu, Ustaz. Itu ada semacam apa ya namanya ya? Perbedaan waktu gitu loh, Ustaz. Kan ada yang mengatakan bahwa waktu di dunia itu lebih lama daripada waktu di akhirat atau waktu menurut Allah gitu kan. Nah, itu kan kalau dalam sains itu juga ada, misal kita di planet misalnya Mars atau apa itu kan waktunya kan juga berbeda kan, Ustaz. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan itu juga? Jadi waktu itu kalau dalam satu hari disebut dalam bahasa Arab itu yaum. Itu masa yang digunakan bumi berputar pada porosnya. Satu hari 24 jam. Nah, satu hari 24 jam itu disebut dengan yaum. Jadi kalau matahari berada tepat di atas kepala kita jam 12, besok matahari berada tepat di atas kepala kita jam 12 lagi, itu artinya 24 jam satu hari. Nah, itu berarti ada jarak, itu berkaitan dengan jarak bumi dengan matahari. Berapa juta itu? Nah, itu kalau dalam satu tahun itu kan 365 hari gitu kan. Kalau tahunnya itu Basito, kalau tahun Kabisat 366. 366 ya, hari. Jadi rotasi bumi berputar pada porosnya itu 24 jam disebut dengan yaum atau hari. Tapi bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun itu disebut dengan revolusi. Revolusi. Nah, itu satu tahun. Itu tergantung dengan jarak
antara benda langit atau planet bumi ini dengan tata matahari surya. dan dia beredar pada porosnya itu. Nah, kemudian kalau kita berada di planet Mars, Mars itu lebih dekat atau lebih jauh dari matahari? Tergantung ini ya, jadi titik intinya di matahari itu Iya, ya. matahari. Karena Matahari, perputarannya. kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Hmm. Nah, Mars lebih jauh. Posisinya lebih jauh daripada Bumi. Nah, kemudian besarnya seberapa juga? Ya, Nah, itu ya. kalau dia berotasi, satu kali putarannya itu lebih dari 24 jam, berarti satu harinya lebih lama. Tapi kalau satu harinya lebih cepat, nah itu berarti lebih cepat. Contoh Venus, satu harinya lebih cepat daripada Bumi seperti itu. Nah, itu tergantung Jarak rotasi dan juga revolusinya terhadap matahari. Nah, berkaitan dengan waktu. Lalu bagaimana dengan akhirat gitu kan? Jadi disebutkan di surat Sajadah itu, biyaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari sebanding dengan 1000 tahun. Berarti kalau kita hitung logika, ada dalam ayat lain itu satu hari sebanding dengan khamsina alfasana, khamsina sana. Jadi 50 tahun, ada yang 1000 tahun. Nah, itu tergantung rotasi, itu secara ilmiahnya. Tergantung rotasi bumi terhadap pada porosnya. Nah, itu. Tapi kalau di akhirat bagaimana? Di akhirat kan lebih lama. Iya, iya. Karena kalau kita logiskan, bumi, sistem tata surya itu sudah tidak teratur lagi. Jadi ibaratnya bumi itu berputar seperti ini di porosnya itu, ketika alam semesta itu hancur, maka putarannya itu mungkin akan lambat. Oke. Ketika lambat itulah, maka disebutkan dengan waktunya lama. Waktunya lama. Seperti halnya orang yang tawaf di Baitullah, di depan Ka'bah, itu dia cepat. Lebih cepat dibandingkan orang yang berada semisal di ujung Masjidil Haram. Karena jaraknya jauh. Nah, begitulah juga dengan perputaran planet. Ya, itu jauh gitu kan jarak. Adapun di akhirat, bagaimana nanti perputarannya? Karena alam semesta sudah hancur. Dan bumi yang sekarang sudah berganti dengan bumi yang baru gitu kan. Nah, itu berarti kalau kita perhitungkan, ini pernah terjadi cerita bahwa ketika Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama, dia merenung di Al-Quran itu satu harinya 1000 tahun. Lama sekali. Kemudian di Padang Mahsyar, itu lewati jembatannya itu lama. Lama. Sekian tahun, mendatar sekian tahun, turun sekian tahun. Apakah orang yang beriman itu juga sama seperti itu? Iya, iya. Dia merenung ayat ini belum ketemu jawaban. Itu di hari Jumat dia. Lalu akhirnya pada hari Jumat itu dia keluar rumah, mandi di sungai, di Batang. Dia taruh baju pakaiannya, dia taruh anduknya. Lalu dia menyelam. Setelah menyelam, keluar, pakaiannya hilang. Pakaiannya hilang, handuknya hilang, dan suasana yang ada itu berubah. Oh, tidak yang seperti tadi tidak. Bukan yang di sungai tadi itu, suasananya sudah berubah. Dia balik ke rumahnya sudah nggak ada lagi. Wah, ini perjalanan waktu. Jadi akhirnya, dan ini kisah nyata. Nah, jadi waktu itu, padahal dia cuma mencemplung sebentar. Ya. Begitu nongol, kok lama sekali, sudah berubah, semuanya berubah. Dan itu hari Jumat. Jadi kata istrinya, kamu mandi lama-lama dulu, sebelumnya itu mandi lama-lama dulu. Kalau kamu sudah selesai mandi, masakanku sudah siap. Oke. Dia nyari istrinya, nggak ada istrinya. Nah, akhirnya dia mau berangkat ke masjid dengan berpakaian seadanya. Setelah itu, khotib hari Jumat itu nggak ada. Khotibnya yang khutbah nggak ada. Ujung-ujungnya dia yang disuruh orang naik gitu. Dia disuruh orang naik, kemudian dia berkhutbah. Banyak orang yang terpukau dengan khutbahnya Khatib Al-Baghdadi ini. Setelah itu ditanya orang tinggal di mana. Dia bilang, rumah saya hilang gitu kan. Lalu singkat cerita, karena orang banyak yang suka dengan dia,
termasuk juga raja. Raja juga. Akhirnya raja meminta supaya dia tinggal di istana. Tinggallah dia di istana. Tinggal di istana. Nikah dengan perempuan yang ada di istana. Nikah, kemudian punya anak, punya cucu. Sekitar 50 tahun sudah dia di istana itu, 50 tahun tinggal di istana. Dan itu mandinya di pemandian, tidak di sungai lagi. Lalu dia ada perasaan kangen, saya udah lama nggak mandi di sungai gitu kan. Dia balik ke sungai, mandi ke sungai. Ketika itu dia, kebiasaan dia memang suka menyelam. Nyelam dia. Begitu keluar dari sungai, ada anduknya yang dulu. Kembali lagi ke awal gitu kan, kembali lagi ke awal. Kemudian dia baru mendapatkan jawabannya. Berarti setelah itu langsung dia datang ke rumahnya. Rumahnya sudah ada. Rumahnya sudah ada. Sekarang rumahnya sudah ada lagi. Kemudian istrinya malah kaget. Kok kamu cepat sekali mandinya gitu kan? Kok kamu cepat sekali mandinya? Masakan kita belum masak. Kemudian beliau mengucapkan subhanallah walhamdulillah gitu kan. Saya merasakan hidup 50 tahun, punya anak, punya cucu, ketika menyelam tadi itu, ternyata itu baru sebentar. Nah itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka beliau menyimpulkan bahwa yang di akhirat lama menunggu di padang mahsyar itu bagi orang yang zalim, bagi orang yang tidak taat. Tapi bagi orang yang soleh itu seakan dipermudah semuanya sebentar. Nah, jadi seperti itu halnya relatif tadi ya, tentang waktu itu ya. Waktu itu relatif. Sama seperti halnya kita sekarang, waktu itu seakan-akan berjalan panjang. Oh kok bentar sekali udah maghrib, kok udah isya, kok sudah subuh gitu kan. Tapi kalau pas Ramadan juga lama itu tadi. Iya, ada orang yang merasa dia sebentar, bagi orang sebentar, tapi bagi dirinya itu lama. Contoh kalau ketika kita mengecup Hajar Aswad, kan kalau kita nih melihat orang mengecup Hajar Aswad, itu begitu nempelkan, ditarik lagi. Begitu nempelkan, tarik lagi. Tapi kalau kita yang mengecup, itu suasananya kita seakan lama. Nah itu mudah bagi Allah. Nah itu kun fayakunnya Allah bisa saja terjadi. Bagi kita yang mengecup, lama mengecup Hajar Aswad, tapi bagi orang yang melihat kita, itu begitu ditempelkan, langsung tarik gitu kan. Nah itu ada keberkahan waktu lah di situ. Nah alam semesta itu kan terdiri dari banyak galaksi kan Ustaz. Bahkan sampai berapa ribu galaksi kan itu. Nah ini saya pengen tanya nih, terutama tadi ada, katanya kan jin di dunia jin itu kan ada kehidupan hampir sama seperti manusia kan Ustaz. Nah itu apakah memungkinkan, kayak kalau di sains itu ada yang percaya namanya multiverse, atau dimensi lain yang mungkin serupa dengan kita gitu loh. Ada kehidupan yang lain itu ya. Gitu, iya, saya tidak mengatakan iya atau tidak. Iya. Karena itu butuh pembuktian gitu kan. Iya atau tidak itu wallahu alam. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat la tanfuduna illa bisultan. Jadi kita tidak bisa menembus sampai ke sana itu kecuali dengan atas kehendak Allah gitu kan. Nah, tapi apakah semisal ada makhluk seperti alien dan lain sebagainya itu wallahu alam. Yang jelas jin atau makhluk selain manusia itu ada. Nah, tapi ini kan kita berada di planet bumi. Apakah di planet lain itu juga ada makhluk seperti kita? Ada kehidupan itu ya? Atau mungkin ada bumi lain Ustaz? Iya. Apakah ada bumi lain seperti itu? Yang bumi itu bahasa Arabnya ardun. Dan bumi itu adalah tempat yang cocok untuk manusia. Tempat yang cocok untuk manusia. Nah, di planet tata surya kita, mulai dari Venus, Merkurius, sampai Pluto dan lain sebagainya, itu hanya bumi yang cocok untuk manusia. Misalkan kita mau pindah planet itu juga mungkin nggak cocok tadi? Tidak dimungkinkan. Yang pertama, mungkin suhunya terlalu panas. Oksigennya kurang. Kemudian, yang di sana lagi terlalu dingin. Tidak bisa hidup. Yang memungkinkan untuk dihidupin adalah bumi. Nah, tapi kalau apakah itu kan tata surya, apakah di tata surya yang lain itu ada bumi seperti sekarang ini? Yaitu wallahu alam ya, wallahu alam. Harus dibuktikan. Harus ada penelitian dulu ya, Mas Aldi ya. Oke, Mas Aldi, ini menarik tentang bagaimana kita membahas tata surya atau planet-planet yang termasuk ini kita di bumi. Tapi sebenarnya saya pengen tanya tentang
kehidupan di bumi dulu kan itu sudah planet-planet, sekarang di bumi. Bumi itu kan ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada angin, ada udara, ada air, macam-macam kan. Nah, yang lebih dulu diciptakan itu apa? Apakah manusia, apakah hewan, apakah jin, apakah tumbuhan atau apa? Nah, tapi sebelum dijawab kita akan jelaskan yang mau lewat dulu. Pemirsa Himajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Nur Hidayatullah dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, tadi sebelum iklan, saya tanya tentang siapa yang pertama kali tercipta di bumi, bukan dalam tapi di bumi, di bumi kita ini. Yang pertama kali tercipta di muka bumi ini ya bumi itu sendiri. Gitu Oke, kan? ya. Bumi itu sendiri. Sebelum manusia itu apakah ada makhluk lain kan gitu kan? Jadi kalau apakah ada sebelum manusia makhluk lain gitu ya? Wallahu alam. Wallahu alam. Tentunya ada yang namanya air. Ya. Kemudian ada tanah. Jadi air, tanah itu ada. Kemudian setelah itu Nabi Adam, api belakangan. Api belakangan? Api belakangan. Karena pada saat itu Allah itu ketika Nabi Adam hendak buat kebutuhan makan minum, nah itu berarti dedaunan, kemudian apa namanya hewan itu dimungkinkan ada. Oh sebelum Adam ada hewan? Ya, tumbuhan ada gitu kan. Nah kemudian Nabi Adam mau makan. Lalu untuk memasak itu membutuhkan energi. Energi itu api tidak ada. Lalu kemudian Nabi Adam itu apa namanya meminta malaikat Jibril atau apa gitu ya, meminta supaya ada api. Kemudian malaikat Jibril datang ke malaikat penjaga neraka, malaikat Malik ya. Minta gimana caranya dapat api. Saya minta api sebutir kurma. Kata malaikat Malik, kalau saya kasih api sebutir kurma, maka 7 lapis langit itu akan hancur dengan adanya api. Api dari neraka itu ya? Ya. Kalau gitu separuhnya saja bagaimana? Kalau separuhnya saja, bumi tidak lagi menurunkan tumbuh-tumbuhan. Gersang ya? Gersang. Kalau begitu, secuil saja. Secuil itu sebesar zarah. Secuil sebesar zarah. Ditaruh, kata malaikat, kalau sebesar zarah itu pun, itu tidak lagi hujan gitu kan. Pokoknya hancur lah anunya, tidak anu. Nah, terus seberapa? Secuil itu akhirnya dibasuh dengan 70 kali dibasuh dengan 70 lautan dari lautnya. Dibasuh dengan air ya? Dibasuh dengan air, dan setelah itu ditaruh ke muka bumi. Yang secuil sebesar atom itu ditaruh ke muka bumi, gunung meletus. Itu baru secuil, dan itu sudah dibasuh 70 kali meletus. Akhirnya dibalikan lagi, ditarik lagi yang secuil tadi. Lalu yang didapatkan Nabi Adam apanya? Itu bekasnya saja. Oh, bekas secuil api dari neraka. Bekas secuil api itulah, itu adalah api daripada api neraka. Maka mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kita kiamat, ada api, pernah kebakaran dan lain sebagainya,
itu bukan api neraka, hanya bekas api neraka. Hanya bekas api neraka. Bekasnya, asapnya lah seperti itu. Nah, itu asapnya. Jadi sebesar apapun kebakaran di muka bumi, itu baru asapnya. Nah, itu saking dahsyatnya. Itu hadis daripada Nggak Nabi kebayang Muhammad. misal kalau Sallallahu alaihi wasallam. api neraka beneran itu seperti apa itu? Ya. Apalagi Jadi itu hanya ditaruh situ terus gunung-gunung pada meletus. Gitu. meletus. Itu baru yang secuil sangat sebesar debu atom gitu kan. Iya. Ditaruh ke gunung, meletus gunung. Akhirnya diambil lagi. Mungkin itu juga ada fase yang ketika banyak hewan-hewan punah itu mungkin juga ketika secuil api neraka ditaruh situ mungkin ya. Ya, jadi hewan-hewan punah itu ada yang mengaitkannya dengan ketika hujan meteor. Iya. Nah, dinosaurus kan tinggi-tinggi. Iya. Hewan dulu kan katanya tinggi-tinggi, hewan purba itu kan. Iya, ada banyak kan, banyak. Jadi kalau kita hidup, bagaimana gitu kan? Iya. Kalau kita manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus, bagaimana? Kalau seandainya kita ada pada saat itu, maka dinosaurus yang sebesar apapun dinosaurus itu tidak lebih daripada seekor ayam gitu. Oh. Badannya, perumpamaannya tidak lebih daripada seekor ayam. Karena Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kurang lebih 30 meter lah. 30 meter. 30 meter tinggi badan Nabi Adam. Iya. Kalau dinosaurus semisal ada 5 meter Atau 10 meter lah. atau 10 meter, itu ya selututnya Nabi Adam. Jadi sebuas-buasnya dinosaurus ya tidak membahayakan lah gitu. Jadi semakin lama semakin mengecil ya itu. Iya, semakin lama semakin mengecil. Nah, Jadi itu ada perubahan seperti itu rasional nggak Ustadz? Maksudnya dari Nabi Adam, kan ada juga yang nggak percaya itu. Yang katanya Nabi Adam tingginya segitu itu, mana mungkin orang setinggi itu terus sampai menyusut kan harusnya ada orang yang setinggi itu yang sekarang gitu loh misalnya. Ada beberapa bekasnya dan kita bisa menyaksikan gitu penyusutannya itu. Jadi ada orang dulunya dia tinggi, keturunannya pendek. Iya. Ada orang dia pendek, keturunannya tinggi. Nah itu kehendak Allah sudah gitu kan. Bahkan ada orang yang putih, anaknya coklat. Atau dia coklat, anaknya hitam. Atau anaknya putih dan lain sebagainya. Jangan-jangan bukan anaknya. Anaknya Tonggone. Itu berarti artinya itu nggak bisa dilogikakan Ustaz. Artinya itu hal kehendak Allah yang kita harus iman kan gitu ya. Ya, itu yang pertama mungkin karena faktor makanan bisa saja. Faktor makanan itu akan merubah bentuk Fisik, tubuh, fisik dan lain sebagainya. Dan di mana seseorang itu tinggal, itu bisa mempengaruhi fisiknya. Dan bisa mempengaruhi psikologinya. Jadi fisik dan psikologi itu dipengaruhi oleh di mana dia tinggal. Ada orang yang kalau ngomong kasar. Oh, ternyata dia daerahnya itu gersang. Iya, betul. Kasar dia. Atau semisal fisiknya besar-besar. Nah, itu karena mungkin makanan dan lain sebagainya itu beda. Jadi mendukung ya. Nah, jadi fisiknya itu besar-besar ya. Ya, ada orang yang tiba-tiba dia wajahnya seperti Arab. Dia orang Jawa tapi wajahnya seperti Arab. Disebutkan itu ada riwayat itu bahwa kita itu diciptakan berasal dari tanah semisal kita meninggal di Arab. Iya. Kita meninggal di Arab. Berarti kita diambil penciptaan kita ini dari tanahnya Arab sana. Jadi di mana kita meninggal, berarti disitulah dulu kita diambil tanahnya. Diciptakan. Jadi saya seumur hidup di Jawa aja, gitu kan? Kok malah dikatakan ke Mekah, gitu kan? Asal usul saya. Kayak Mas Anies ini kan kayak Arab gitu kan? Jangan-jangan bisa saja seperti ini. Dia pada saat orang berangkat haji, balik lagi dikasih kurma, dikasih kacang. Kurma kacang ini kan dari Arab. Dimakan fisiknya. Dimakan oleh orang tuanya. Sama orang yang hamil kemudian itu menjadi bibit nutfah. Nah, nutfah ini jadi manusia. Maka ketika dia meninggal, dia dikembalikan kepada asal penciptaannya. Oh, ini dulu pernah makan kurma Arab. Ditaruh dia di sana gitu. Bisa nanti kalau pas pulang haji kita minta itu ya, oleh-oleh. Bisa jadi ada orang Arab, orang Mesir, di Jakarta itu ada orang Mesir, namanya Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Alim orangnya. Meninggal di Jakarta. Boleh jadi dahulu orang Indonesia
naik haji ke Mekah, bawa apa namanya, Rendang. bawa rendang atau bawa terong gitu kan, atau makanan kita. Ini kan dari Saripati Bumi. Iya, iya. Ngajak temannya orang Mesir, makan. Nah, temannya orang Mesir ini dia makan. Kemudian dia apa namanya menjadi nutfah, kemudian lahirlah anaknya. Anaknya meninggal ke Mesir seperti itu. Nah, ada riwayat seperti itu. Iya. Oke. Ini menarik. Tapi saya pengen tahu juga Ustaz tentang katanya kan dulu Nabi Adam kemudian anak-anaknya itu kan antara jin dan manusia itu kan bisa berinteraksi. Artinya nggak seperti sekarang ini kan Mas Aldi. Nah sekarang sudah beda, kita nggak bisa lagi. Itu gimana Ustaz? Ada orang yang memang sampai sekarang masih bisa berinteraksi. Oh, masih bisa ada? Masih ada. Makanya kita lihat kadang ada orang yang kerasukan jin. Iya. Dia ngomongnya tidak ngomong seperti yang punya diri. Kerasukan, dia tidak sadar. Ada di film-film Dua Dunia, kemudian ada mediumnya. Ada medium, kemudian ada orang yang bisa berinteraksi dengan jin. Iya. Dia masukkan jin ke tubuh orang itu. Pakai bahasa jin. Ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi tergantung jinnya ini pakai bahasa Jawa atau tidak gitu kan. Ngobrol di sana. Nah, akhirnya disitulah ada orang yang bisa berinteraksi gitu kan. Nah, orang-orang tertentu gitu kan. Dan kita tidak mengingkari terhadap hal-hal gaib. Di surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi memang hal-hal gaib itu memang ada seperti itu. Ada orang yang kerasukan jin, ada juga orang kerasukan manusia. Jin kerasukan manusia? Jin kerasukan manusia. Jadi boleh percaya atau tidak. Jadi ada jin yang main TikTok gitu kan, kerasukan manusia. Jadi ini kisah. Iya. Boleh percaya atau boleh tidak gitu kan. Habib Lutfi bin Yahya itu beliau sendiri cerita. Pada saat ceramah, beliau pernah didatangi kiai dari alam jin. Setelah itu beliau tanya, ada apa kok datang kemari gitu. Jadi Habib, kami mau minta ijazah ayat kursi. Loh, kok minta ijazah ayat kursi? Ada apa? Di alam kami banyak yang kerasukan manusia. Nah, jadi dia minta ijazah ayat kursi. Jadi memang ayat kursi itu khasiatnya sebagai perlindungan daripada gangguan makhluk jahat. Makanya di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi gangguan itu memang ada seperti itu. Jadi kita walaupun kadang kan ada yang nggak percaya nih Ustaz. Ketika ada gangguan-gangguan jin, misal ternyata pas kerasukan jin itu minta kopi, nah ini minum kopi dulu. Iya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini nggak kerasukan Mas? Iya. Minta kopi, terus kadang ada yang bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi kan kita nggak boleh nggak percaya ada makhluk gaib gitu. Nah, kalau ada seperti itu gimana Ustaz? Ketika kan kayak ini Mas tadi ya, contoh orang pesugihan atau orang pengen kemudian minta bantuan makhluk lain atau jin, itu gimana Ustaz? Dalil yang paling kuat interaksi manusia dengan jin itu diantaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu kan tentaranya adalah jin dan manusia, itu tentaranya Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman punya prajurit dari alam jin. Nah, jadi ada siapa yang bisa di antara kalian yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis? Ada berkata jin Ifrit. Ya, berkata jin Ifrit, saya sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis itu sebelum mata ini kembali berkedip gitu kan. Ada lagi yang lebih hebat, ternyata ada. Nah, itu Asib bin Bakhia gitu kan. Itu orang soleh dia. Maka di situ jin atau apa itu? Manusia, orang soleh. Nah, berarti manusia itu mengungguli daripada jin. Seperti itu. Mengungguli daripada jin. Tapi kenapa kok banyak orang yang bersekutu atau minta bantuan ke makhluk? Itu karena lemahnya iman. Jadi kalau Nabi Sulaiman dia tidak menyembah jin. Tapi kalau kita sekarang minta pesugihan, berarti kita menyembah kepada jin seperti itu. Nah, ala kulli hal,
jangankan persoalan itu gitu kan. Yang namanya keyakinan dalam i'tikad kita, kalau semisal mata saya ngantuk, jadi saya harus minum kopi. Sebab kopi itu akan membuat mata saya ini segar. I'tikad kita, kopi yang membuat demikian, itu juga keliru seperti itu. Contoh, saya makan nasi supaya bisa kenyang. Keyakinan kita, nasi inilah yang mengenyangkan kita, itu juga keliru seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebab gitu kan, sebab. Semuanya bersumber dari Allah. Nah, tadi tentang singgasana Ratu Bilqis ya. Nah, itu kan ada semacam apa ya? Kayak apa ya? Melipat bumi kan berarti kan. Kayak seakan-akan seperti itu loh. Terus memindahkan sesuatu yang dalam sekejap mata gitu. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan Isra Mi'raj juga kan seperti itu kan, Ustaz. Di situ disebutkan ada tentang langit ketujuh. Jadi Rasulullah itu Mi'raj sampai ke langit ketujuh. Nah, langit ketujuh atau langit yang lapis 7 itu sebenarnya maksudnya gimana, Ustaz? Ada ulama yang mengartikan 7 lapis bumi itu, 7 lapis langit itu adalah tingkatan planet-planet. Oh, planet-planet itu ya. Jadi sistem tata surya itu para ilmuwan Yunani, Romawi, dan Islam itu saling berbeda. Ada yang mengatakan bumi itu pusat alam semesta. Itu disebut dengan teori geosentris. Bumi pusat alam semesta. Matahari, planet-planet yang lain itu mengitari bumi. Nah, ini diperpegangi oleh Aristoteles. Yunani. Ya. Kemudian setelah itu ada teori yang mengatakan bumi itu bukan pusat tata surya, tapi pusat tata surya itu adalah matahari. Oke. Itu berarti beda nih, beda. Itu disebut dengan teori heliosentris. Dan matahari ini juga ternyata bergerak mengitari galaksi atau nebula seperti itu, mengitari alam semesta. Nah, setiap susunan baik itu lawan daripada geosentris namanya heliosentris. Itu berpusat pada bumi. Nah, kalau kita tarik dengan langit yang ketujuh tadi, kalau kita ada ulama yang mengatakan, bukan ulama, ilmuwan dulu mengatakan langit 7 itu adalah yang pertama adalah Merkurius. Langit pertama Merkurius. Yang kedua Venus. Kemudian bumi dilewatin. Lalu setelah itu bumi, Mars, kemudian apa lagi? Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah, itu sampai 7. Sampai Pluto itu ya. Sampai 7. Itu kan 9 ya. Ini diambil 7. Waktu itu belum ditemukan Pluto. Itu berarti langit itu dibatasi dengan batas planet. Ini yang pertama. Dan itu tingkatan langit pertama ke langit kedua dan seterusnya dibatasi oleh orbit planet-planet itu. Nah, kemudian teori yang satunya lagi itu bermula dari bumi dulu. Bumi, kemudian planet yang dekat dengan bumi, dan seterusnya. Mengitari, memutar seperti itu sama. Konsepnya adalah menempatkan posisi planet-planet ini sebagai tingkatan bagi langit. Langit pertama, planet ini. Langit kedua, semakin planet itu jauh daripada bumi, maka semakin tinggi juga nama langitnya. Langit yang ketujuh seperti itu. Oke, ini satu teori gitu kan. Yang namanya teori bisa benar bisa salah. Kemudian ada dalam hadis itu disebutkan antara langit yang satu dengan langit yang selanjutnya, jarak antara langit itu adalah perjalanan 500.000 tahun. 500.000 tahun. Manusia itu mungkin berarti lebih luas cakupannya ketimbang jarak antar planet. Tata surya tadi ya? Ya, jadi jarak antar tata surya itu tidak sampai ibaratnya 500 tahun sekian. Karena masih dalam tata surya. Berarti masih kita, bintang terbesar kita adalah matahari dalam tata surya itu. Tapi kalau sudah keluar daripada tata surya, ada bintang lain, nah ada itu galaksi lain juga. Ada galaksi lain, itu sebenarnya konsep yang menyerupakan langit pertama, kedua, ketiga dengan tingkatan planet, itu bisa terbantahkan dengan hadis tadi itu. Hadis Nabi, perjalanan antara satu langit dengan langit berikutnya
adalah jarak 500 tahun. 500 tahun. 500 Nah, ribu. jarak 500.000 tahun ya. 500.000 tahun. Manusia seperti itu. kan umurnya itu kan nggak sampai segitu Berarti ya. kan butuh beberapa generasi kan. Iya, butuh beberapa generasi dan jaraknya itu sangat jauh. Iya, iya. Nah, jadi maka dari situ berarti jarak yang sampai ke langit ketujuh sampai sekarang ulama tidak pernah ada yang pernah menembus ke sana. Ya, jadi itu wallahu alam. Iya, iya. Bagaimana itunya? Karena kalau kita masih berada dalam tata surya itu masih kurang dari 500 tahun perjalanan. Iya. Seperti Tapi kan tadi kemudian setelah langit ketujuh kan bertemu Allah kan. Nah Allah itu kan kayak keluar dari dimensi ruang dan waktu kan Ustaz. Berarti apakah alam semesta ini ada batasnya? Maksudnya Iya. kalau kita bayangkan kan bentuknya itu seperti apa gitu loh. Iya. Kalau ada batasnya gitu. Jadi alam semesta itu wallahu alam batasnya itu sampai seberapa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab. Jaraknya sekian ratus ribu tahun cahaya tidak ada yang Itu tahu. hanya perkiraan ya mungkin Ya kalau perkiraan dan tidak ada yang memperkirakan batas ujung alam semesta itu. Sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang tapi mengetahuinya. kalau di narasi agama Nah, kita kemudian ada di narasi agama kita bagaimana setelah itu bertemu dengan Allah setelah langit ketujuh dan lain sebagainya. Ya, itu bagaimana gitu kan. Nah, itu mungkin merupakan satu isyarat. Isyarat bahwasanya itu adalah tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia dan itu merupakan tempat kemuliaan. Tapi bukan berarti tempat secara fisik karena Allah tidak bertempat. bukan fisik. Ya, Allah tidak bertempat. Jadi kalau kita mengatakan Allah bertempat, keliru seperti itu menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk tadi kan memang alam semesta kita kan banyak dimensinya juga kan Ustaz. Maksudnya ada dimensi jin dan mungkin entah setelah jin itu apalagi ya, karena dulu saya itu pernah apa ya baca dan lihat itu bahwa di dimensi-dimensi itu juga ada lapisan-lapisannya gitu loh. Maksudnya di alam jin ada juga lapisan-lapisannya. Nah mungkin dimensi itu yang mungkin kita mungkin tidak bisa menjangkaunya juga kan. Iya. Dan itu masih jadi misteri sampai saat ini. Memang misteri itu senantiasa ada. Jadi kalau kita tahu semua, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui sealim apapun, menguasai ilmu apapun, pasti ada yang dia tidak ketahui. Karena itu menunjukkan bahwa ada Allah yang Maha Tahu gitu. Kalau di ilmu kan ada yang disebut kekosongan yang kalau di Jawa itu kan suwung itu kan. Iya. Saking tingginya ilmu kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti itu. Kalau masalah itu, kalau di Apa? Ya kekosongan mungkin ya. Atau apa sih dimensi gelap atau gimana gitu Ustaz. Yang di situ memang ya itu masih menjadi misteri juga. Iya, memang misteri itu selalu ada, ya, selalu ada. Sebagai bukti ketidakmampuan kita sebagai makhluk ya. dan terbatasnya akal kita, terbatasnya akal kita. Oke, ini sekarang kalau kita ngomong tentang tata surya kemudian bumi, saya kembalikan ke manusia kan, diri kita kan ada dalil man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya maka dia akan mengetahui Tuhannya. Itu maksudnya gimana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Mengenali diri, dia akan kenal dengan Tuhan. Jadi kalau padanan ayatnya dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian sendiri apakah kalian tidak mengetahui bahwa fisik kita itu bisa kita bayangkan dari setetes air mani, kemudian bisa berubah, dibentuk menjadi tulang, daging, kemudian tangan. Bentuk penciptaan kita itu begitu sempurna. Hidung kita ke bawah, tidak ke atas gitu kan. Jadi kalau ke atas kan kebanjiran gitu kan. Kemudian mata kita dua, di depan tidak di belakang. Kemudian pokoknya struktur seimbang, luar biasa kesempurnaan. Nah dari sini kita akan merenung, berarti ada orang yang menciptakan, yang mengatur semua ini, gitu kan, yang mengatur semua ini. Nah kalau kita sadari dari situ semua, kita akan mengetahui bahwa yang pertama ada yang menciptakan, ada yang membentuk, al-musawwir, akan membentuk rupa kita. Kemudian kalau kita perhatikan diri kita,
mengenali diri ya, mengenali diri kita. Oh ternyata kita ini, mata kita ada tahi mata, telinga kita ada tahi telinga, hidung kita ada apa? Ada ingus dan lain sebagainya. Gigi kita ada kotoran, perut kita ada kotoran, feses dan lain sebagainya. Berarti kita ini memang hina. Nah kita sadar yang menciptakan adalah yang mulia. Pikiran kita, pandangan kita terbatas. Nah, sementara yang menciptakan itu luar biasa. Kalau kita lihat lagi bagaimana urat-urat yang ada di dalam tubuh kita, kemudian bagaimana Allah menciptakan napas itu, meskipun kita tidur dia tetap bernapas. Nah, jadi keserasian, keseimbangan. Kalau kita merenungi penciptaan diri kita, mengenali diri kita, jadi mengenali diri itu dengan dari mana kita berasal, apa tujuan kita, itu kita akan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk gini Ustaz, kita kan diciptakan tadi ya, melalui tadi penciptaan alam semesta dengan prosesnya tadi kan. Sebenarnya tujuan kita itu apa Ustaz dalam penciptaan inilah? Ya, tujuannya itu tidak lain daripada untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengetahui aku. Para ulama juga menafsirkan illa liya'rifun, untuk mengenali diriku, kata Allah. Jadi supaya kita kenal Allah dan supaya kita kemudian beribadah kepada Allah. Baik, termasuk kita tadi bahas tentang penciptaan alam semesta itu kan juga bagian dari kita mengenal Allah juga. Iya, bagian upaya kita bagaimana mengenali Allah. Ternyata mungkin kita merasa hebat, punya jabatan, punya harta melimpah. Terkadang kita merasa sebagai penguasa jagat raya juga. Iya, penguasa jagat raya gitu. Sehingga merusak alam dengan seenaknya itu kan. Padahal orang yang seperti kita itu banyak. Kita merasa kita punya uang banyak. Orang yang seperti kita banyak. Bahkan yang lebih dari kita juga banyak. Yang lebih dari kita itu banyak. Berarti kita bukan siapa-siapa. Itu baru kalau kita tinjau dari segi fisik saja, kita merasa hebat, merasa tampan. Kita naik ke atas gitu kan, ke atas menara, kita bagikan titik gitu kan. Korek api lah, korek api. Kita dari menara MAJT lihat ke bawah, bagikan kecil-kecil korek api. Naik lagi kita ke atas, bagikan titik hitam. Naik lagi ke atas, ternyata tidak terlihat. Yang terlihat kota Semarang, dan Semarang pun hanya titik seperti itu kan. Naik lagi ke atas, begitu tidak berartinya kita. Tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita mengenali hal yang demikian, berarti kita akan takjub dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan lain sebagainya. Oke. Ini ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu kan termasuk dari mikrokosmos. Ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Kan kalau makrokosmos ada udara, angin, air, macam-macam itu. Kita itu bagian dari itu. Itu gimana Ustaz kalau tidak agama? Bagian daripada udara. Jadi dalam fisik kita itu ada udara, kita bernapas udara. Kita dari tanah, kita diciptakan dari tanah kita kan, dari tanah. Ya terbukti kalau kita tidak mandi, kemudian kita gosok-gosok, ada kotoran di badan kita. Nah itu kita dari tanah. Kemudian ada apinya juga. Jadi kalau panas kita kan, jadi ada unsur utama itu ada angin, udara, api, air, tanah. Apa itu? Empat hal ini? 4 elemen. Nah, 4 elemen. Itu memang ada pada pribadi kita seperti itu. Dan itu mungkin juga ketika penciptaan alam semesta kan 4 elemen itu yang berinteraksi juga kan Ustaz, sampai menghasilkan planet-planet terus dan lain sebagainya. Dan itu tentu semuanya itu saling mempengaruhi. Oke. Sekarang gini, kalau kita bagian dari alam semesta ya, tadi ada macam-macam air, udara, macam-macam lah. Kekuatan manusia itu apakah tadi terbatas ya? Apakah bisa seperti misalkan melewati ruang dan waktu manusia itu gimana? Bisa nggak itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu kan. Jadi ada alam umumnya pada kebiasaan, ada juga alam yang di luar kebiasaan. Khariqul 'adah. Iya, khariqul 'adah. Nah, jadi kalau Nabi Musa begitu dia melempar tongkat, laut terbelah. Secara hukum adat nggak bisa.
tapi ada yang memang bisa seperti itu. Jadi baik ruang dan waktu ataupun masuk akal atau tidak, itu mungkin bagi Allah seperti itu ya. Dan kita sebagai manusia pada intinya adalah dituntut bagaimana beribadah dengan baik. Alam yang Allah ciptakan, sumber daya alam dan lain sebagainya, itu adalah nikmat untuk kita, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau ada tambang, ini kita harus optimalkan tambang ya, untuk kita bekerja dan lain sebagainya. Tapi jangan kita sampai mengeksploitasi tambang sehingga kita mengakibatkan kerugian di sana sini seperti itu. Kalau bencana kan itu akibat ulah kita sendiri. Iya, betul. Jadi mungkin kan karena cara pandang kita kan terlalu berpusat pada diri kita kan Mas Anis. Kita nggak punya tanggung jawab untuk alam juga kan. Iya, intinya sesuai kebutuhan kita lah. Kita manusia hidup sebentar, pergunakan dengan baik seperti itu apa yang Allah berikan. Oke, Ustadz, ini menarik tentang membahas alam semesta, membahas bumi, membahas manusia kan. Tapi karena sudah dikode sama kru, mungkin ada closing statement inti dari tema malam ini tentang kosmologi atau penciptaan alam semesta. Intinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali dalam Al-Qur'an, la ayatin liqaumin yaqilun yatafakkarun afala tadabbarun. Itu untuk mengoptimalkan kerja otak kita. Otak kita ini, logika kita itu untuk menumbuhkan rasa keyakinan dalam dada. Rasa keyakinan inilah akan menuntun kita supaya betul-betul beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin seperti itu. Jadi yang pertama, bagaimana kita itu supaya bisa maju kembali kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Iqra. Dengan kita banyak membaca bukan cuma tulisan, bagaimana kita memahami alam semesta, membaca alam, itu juga membaca, dan disitulah akan melahirkan peradaban yang maju. Jadi luar biasa, Allah menurunkan bukan sholatlah, bukan bayar zakatlah, bukan puasalah, tapi yang pertama kali diperintahkan adalah Iqra, membaca. Dan disebutkan oleh para ulama, kalau kita hendak maju, maka faktor pertama yang kita benahi adalah bagaimana kita kembali kepada wahyu yang pertama dengan semangat Iqra, semangat membaca. Karena dengan ilmu itulah Allah memuliakan Nabi Adam dibandingkan malaikat dan jin. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz sudah hadir dan berikan wawasan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, ada tambahan? Mungkin next kita bahas lagi yang ini lebih masih dalam lagi ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang mungkin tentang manusia sendiri itu ya. Banyak tugas dari kita tapi tidak terselesaikan dengan baik kan. Termasuk bagaimana kita menjadi khalifah fil ardi tadi ya. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat MCT TV, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.